Halo guys, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah teman-teman, kita sekarang lagi ada di tempat terbuka nih. Asik banget udaranya. Dan saya pengen kasih tahu ke teman-teman, pengen cerita ke kalian impresi 1 bulan bersama si Cepot. Nah ya kan, saya pengen kasih tahu apa aja plus minusnya dari motor ini. Kita udah pernah bawa touring lumayan jauh ke Jogja, ke Dieng. Udah dipakai harian juga, seperti apa rasanya, apa aja sih yang saya rasa kurang dari motor ini, dan apa aja yang saya suka dari motor ini. Dan apa benar spare partnya susah, perawatannya juga susah. Oke, saya pengen cerita masalah yang paling sering ditanyain sama teman-teman ya. Gimana sih perawatannya Honda CBR 250R ini? Apakah susah, apakah gampang, terus spare partnya mahal nggak ya? Oke, kita ulik sedikit ya teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman saya aja. Saya udah pernah ke bengkel motor ini, udah pernah servis, udah pernah ganti beberapa part yang saya rasa memang harus diganti. Terus kemarin juga pernah kan sempat motor ini sempat eksiden kecil ya teman-teman, ngegubrak, mengakibatkan handle-nya patah. Berarti ada beberapa part yang udah pernah saya ganti di motor ini. Kita coba ulik ya dari spare part mesin ya teman-teman. Kita ulik dulu part mesin karena ini yang paling krusial ya. Nah ini ada part yang udah nggak standar teman-teman di si Cepot, adalah tensioner ya. Nih kalau kalian lihat ya, aduh panas pegang lagi maaf. Ini tensioner yang biru ini teman-teman ya. Tensioner ini udah diganti sama yang punya sebelumnya, jadi manual, model manual. Jadi tiap berapa bulan sekali dia harus di setting ya. Kelebihannya apa? Memang dia kelebihannya lebih awet pastinya ya. Tapi kekurangannya dia kalau udah longgar ya kita harus setting, dan settingnya itu nggak bisa oleh sembarangan orang, harus pakai feeling tentunya ya gitu. Karena kalau terlalu masuk dia bisa menyebabkan patah si rantainya, terlalu longgar juga bikin rantai keteng jadi berisik, dan kalau terlalu longgar banget juga bahkan bisa loncat nanti rantai ketengnya gitu ya, kayak gitu. Nah jadi ini saya pernah cari harganya, kalau yang asli original itu harganya sekitar 400 sampai 500 ribuan gitu, agak lumayan ya. Dan ini memang penyakitnya Honda CBR KYJ ini teman-teman, si tensioner ini gitu. Kalau yang manual gini sih murah, paling berapa ya, sekitar 100 ribuan lah gitu ya, dan lebih awet. Jadi makanya ada beberapa orang yang akhirnya diganti pakai ginian. Nah terus apakah susah nyarinya? Kalau di online banyak teman-teman ya, nggak usah khawatir. Di Tokped, di Shopee itu ada. Kalau di Ahas gimana? Nah kebetulan saya udah pernah tanya ke Ahas ya. Memang kalau yang dealer gede itu ada biasanya teman-teman ya stoknya, tapi nggak banyak gitu. Dan mungkin kalaupun stoknya habis, kalian bisa inden di bengkel resmi, itu bisa teman-teman ya. Harganya saya kurang tahu ya, saya nggak nanya harganya gitu. Itu satu ya, tensioner. Terus yang saya pernah tanya lagi, harga kopling teman-teman. Harga kopling ini emang agak wow ya. Harga kopling itu satu set semua, plat kopling 6 biji berserta ada platnya itu, plat pemisahnya itu kalau nggak salah 5 ya, 5 apa 4 gitu. Plat koplingnya juga 4 apa 6 apa 5 saya lupa, sama rumahnya itu harganya total 1,2 juta rupiah. Udah harganya kayak harga kopling mobil ya. Ya itu emang harga part original koplingnya emang lumayan mahal. Nah tapi apakah bisa pakai yang aftermarket? Kalau kata Kang Hendro, mekanik saya, itu bisa aja, tapi satu nggak awet, yang kedua tenaganya nggak seenak pakai kopling ori. Nah biasanya orang ngakalin dengan cara plat kopling bagian luarnya itu dipakein yang ori, karena itu kan bisa beli per piece ya, per lembar teman-teman. Jadi nggak harus semuanya, enaknya tuh gitu, dia bisa beli per piece. Itu per piece-nya kalau nggak salah sekitar, saya lupa berapa ya, mungkin 100 sekian ribuan lah kalau nggak salah ya gitu. Jadi bisa beli per piece. Nah kalian bisa ganti bagian luarnya aja yang pakai ori, bagian dalamnya pakai aftermarket. Itu katanya sih nggak apa-apa. Kalau mau ngeredus budget biasanya caranya seperti itu, tapi ya tetap paling enak adalah original gitu. Nah terus yang pernah saya ganti lagi nih teman-teman, kalau kopling belum ganti ya, saya masih bagus koplingnya, jadi masih aman kata Kang Hendro sih, masih oke koplingnya. Nah ini handle nih teman-teman,
kalian kalau cari handle yang mereknya cari handle yang original buat KYJ, kemungkinan besar kalian nggak akan dapat. Nah, tapi tenang aja, pasti ada persamaannya dengan motor lain kan. Ini saya pakai Tiger Revo ya, ini handle-nya Tiger Revo yang mata picak itu. Saya dikasih tahu juga karena ikut grup di Facebook ya teman-teman, grupnya CBR 250 KYJ dan K33. Ada yang ngasih tahu bisa pakai handle-nya Tiger Revo atau K45. Nah, cuman kalau K45, CBR K45 yang lokal itu 150 yang lokal, itu kan warnanya silver. Kalau Tiger Revo warnanya hitam, jadi sama yang kiri. Bedanya apa? Sebenarnya dari ukuran panjang, terus ini masuk deratnya ini semua ukurannya sama persis. Dia plak-ketiplak, masangnya gampang, nggak sampai 5 menit udah jadi. Tapi bedanya kalau yang Tiger Revo dia lurus teman-teman. Ini yang ori HM ya. Nih, di bagian sininya ini lurus. Tapi kalau yang originalnya KYJ, ini dia ada bengkok sedikit. Tuh. Apa ngaruhnya ke kenyamanan menggenggam? Yang ori lebih enak dipegangnya teman-teman. Tuh. Terus bahannya kerasa lebih bagus ya. Kalau yang ini tuh kerasa besinya tuh ya. Kalau yang ini lebih kayak aluminium gitu kayaknya ya, lebih enak aja dipegang. Nggak tahu karena faktor usia juga kali ya gitu. Jadi ada belokan sedikit di bagian sininya yang bikin digenggamnya lebih nyaman sedikit. Terus apalagi ya, so far sih itu ya. Oh ini teman-teman, saya pernah ganti nih ini lampu sen belakang ya. Lampu sen belakang ini saya gantinya TW aja, yang bukan yang original. Ini sepasang harganya murah 280.000. Tapi kalau kalian beli yang original yang Thailand punya, itu harganya satu biji itu bisa 800 ribuan sebiji ya. Kaget gak? Kaget ya, emang lumayan gitu ya. So far sama ban, kalau ban ya relatif lah ya. Saya beli ban merek Corsa ini 1,2 juta, ukuran 160/60. Standarnya itu 140/70. Saya ganti yang emang ukuran lebih lebar supaya kelihatan lebih gagah aja gitu. Ngaruh nggak ke tenaga? Ngaruh, jadi sedikit lebih berat pastinya ya. So far itu yang udah pernah saya ganti di si Cepot ya teman-teman. Nah sekarang kita cobain ya, kayak apa sih rasanya berkendara Honda CBR 250 ini buat di jalanan harian ya, untuk pemakaian harian tuh seperti apa. Nanti saya ceritain apa sih kelebihan dan kekurangan dari CBR 250 ini. Tapi yang pasti dari segi perawatan kalian gak usah khawatir, motor ini gampang dirawatnya ya. Dia sama aja kayak motor lain lah, nggak ada yang spesial gitu teman-teman. Hanya mungkin build quality materialnya lebih bagus saja. Tapi secara perawatan semua sama. Oli pakai yang motor apapun yang 10W40 atau 10W30 itu bisa, nggak repot. Bensin Pertamax udah nggak susah, nggak repot teman-teman. Cuman memang kekurangannya adalah harga partnya, beberapa partnya itu yang memang itu aja. Selebihnya overall motor ini dirawatnya gampang, nyari spare partnya tidak sesusah yang dibayangkan, masih ada. Oh paling ini nih teman-teman, karena kemarin sempat ngegubrak, ini saya copot dulu karena jelek teman-teman ya, dadas si covernya. Ini kalau beli harganya sekitar 600 ribuan original, tapi yang silver saya pengen nyari yang hitam, tapi gampang lah, ini mah masalah estetika aja gitu ya. So far spare partnya ada, spare partnya nggak terlalu susah, nyari di online ada. Cuman memang kalau kalian butuh cepat, butuh buru-buru karena nyarinya di online ya mungkin tidak semudah kalian ngedapetin di motor lain yang tersedia di bengkel resmi gitu teman-teman. Oke, paling segitu. Nanti kita cobain teman-teman ya. Kita cobain sekarang gimana rasanya berkendara dengan motor ini buat daily. Oke teman-teman, saya bakal ceritain ke kalian gimana sih rasanya pakai CBR 250R ini KYJ di pemakaian daily ya. Daily dan touring. Kalau touring sih udah ya, kemarin mungkin teman-teman bisa lihat di di video saya yang touring ke Dieng ya. Sekarang saya pengen kasih tahu teman-teman kalau buat daily tuh gimana sih rasanya motor ini. Oke, kita dari kenyamanan dulu ya. Secara riding position ini motor cukup nyaman, apalagi buat kalian yang udah terbiasa naik motor sport, ini nyaman banget sih. Saya aja yang
pegang sport baru pertama kali ya, ini nyaman, enak motornya, nggak terlalu pegel untuk daily. Terus untuk bobot motor sendiri nggak terlalu berat, enak ya, masih handlingnya juga masih nyaman. Cuma memang kalau kita lagi filtering, teman-teman lagi selap-selip gitu ya, spion ini agak mengganggu sedikit karena lebar ya, jadi agak mengganggu kemampuan kita untuk bermanuver di jalan yang agak sempit atau di antara mobil gitu ya. Paling itu kekurangannya ya. Kalau kelebihannya sih ya kayak dari torsinya enak, kita nggak usah sering-sering ganti gigi. Buat di dalam kota sih gigi 3 tuh udah cukup banget ya teman-teman. Gigi 3, gigi 4 tuh udah sangat cukup. Kita nggak pernah, jarang banget sih ya sampai ke gigi 5 tuh, hampir nggak pernah sih kalau dalam kota, kecuali ketemu trek yang panjang kayak di Pasupati atau di Soekarno-Hatta gitu ya, mungkin kepake gigi 5. Tapi gigi 6 aja nggak, hampir nggak pernah ya, malah nggak pernah sama sekali. Saya pertama nyoba gigi 6 tuh malah di Dendels teman-teman, pas kemarin touring. Tuh ini gigi 3 ya kan, gigi 3 ya udah cukup banget tuh. Nah terus kalau boncengan, nah kemarin saya pernah sempat boncengin teman. Itu menurut dia posisinya enak, nggak terlalu nunduk, jadi dia bisa tetap pegangan di behel dengan nyaman. Terus kursinya lebar, jadi nggak berasa pegel buat pemboncengnya. Dan kakinya tuh nggak terlalu jongkok ya, kan biasanya motor sport tuh stepnya tinggi ya, jadi rasanya kayak kita tuh jongkok gitu. Kalau ini enggak, stepnya masih agak cukup rendah, jadi posisi kakinya tuh hampir 90 derajat. Oke, kita coba powernya. Cukup lah, cukup banget teman-teman buat penggunaan dalam kota ya, cukup banget. Nah, konsumsi BBM, oke, konsumsi BBM irit teman-teman. Ini kalau di dalam kota ya, full dalam kota itu bisa dapat 134. Saya kemarin pernah ngitung full to full, dapat 134. Kalau buat touring harusnya bisa lebih irit ya, bisa di atas 137 harusnya. Itu aja sih. Atau paling kekurangannya ini teman-teman ya, kalau kita lagi macet-macetan. Kemarin tuh yang berasa tuh di Jogja teman-teman, itu lagi macet, kondisinya macet, terus ini panas kan temperatur, jadi si kipasnya ini nyala dan anginnya tuh kena muka teman-teman. Berasa kena mukanya gitu. Jadi apa ya, si anginnya kan keluarnya dari sini nih, dari sela-sela stang sini tuh, itu ke muka tuh lumayan kerasa ya, jadinya kayak ada angin panas gitu ya, itu yang bikin kita agak keringetan. So far saya puas banget teman-teman sama motor ini, hampir zero komplain. Paling ini kalau kita lagi diem gitu ya, atau lagi posisi motor berhenti, ini motor cukup berat, 165 kilo ya, untuk ukuran 250 cc kayaknya agak lumayan berat ya. 250 cc satu silinder gitu. Ninja aja kayaknya cuma 70-an ya. Secara Ninja 2 silinder loh. Paling itu aja sih. Tapi kalau udah jalan gini sih enteng. Sama getaran mesin itu lumayan berasa kalau di RPM tertentu, terutama di tinggi ya. Itu RPM tinggi berasa banget teman-teman. Di atas 7.000-an lah ya, di atas 7.000-an lah itu udah mulai ya getaran H1 silinder cc gede lah ya. Walaupun kalau kita bandingin sama apa ya, Royal Enfield mungkin ya yang saya pernah coba, Royal Enfield sih masih lebih getar jauh ya. Gitu. Ini masih so far masih tolerable lah. Ya lagian kita juga jarang kan di atas 7.000 kalau di dalam kota mah. Gitu. Sesekali aja saya juga kalau luar kotaan juga paling mentok-mentok di 8.000 udah shifting. Biasanya gitu. Kelebihannya ya kurang lebih itu, plus minusnya kalau kita kasih rating ya, motor ini saya kasih rating 8,5 lah.
Saya suka motor ini dari modelnya teman-teman, penampilannya, looksnya tuh clean banget, Eropa banget. Rasanya tuh kayak motor mewah gitu ya. Padahal ini motor udah lumayan tua dan harganya juga sekarang udah terjangkau ya, di 20 jutaan ke bawah malah udah banyak ya, di bawah 20. Kalau yang bagus banget sih biasanya di atas 20 ya. Tuh. Terus untuk daily ini motor nyaman, torsinya gede, walaupun mungkin top speed ya 1 silinder berapa sih paling top speednya ya. Saya pernah nyoba di mana, di Dendels aja cuma 130, tapi itu juga nggak ngegaspol sebetulnya ya, karena jalannya rusak banget, jadi nggak berani. Bisa lebih mungkin bisa ya, tapi kayaknya feeling saya sih di 140 150 kali ya mentoknya. Jujur belum pernah nyobain gitu ya, saya jujur beraninya cuma sampai segitu. Jadi ya ya udah ya, saya anggap segitulah. Gimana kalian setelah ngelihat video saya, berminat nggak buat meminang CBR 250 KYJ ini? Jujur ini motor sekarang lagi cukup naik daun lagi, karena ya itu mungkin bosan ya dengan desain yang itu aja. Tuh, gasnya tuh enak, jadi diurut tanpa harus gas dalam tuh dia responsif gitu, torsinya gede gitu teman-teman. Gimana kalau kalian punya masalah lagi kalau kalian punya insight lain, atau punya pandangan lain, atau punya pengalaman dengan motor ini, silahkan ceritain di kolom komen ya. Saya pengen denger juga, pengen belajar juga dari kalian yang mungkin udah lama pegang motor ini. Jujur karena saya di dunia motor sport ini baru pertama kali ini saya punya sendiri ya. Kalau nyoba sih memang udah beberapa kali, banyak lah yang udah pernah saya coba, tapi kalau untuk pelihara punya sendiri baru pertama kali ini saya punya motor sport dan langsung ke 250 cc ya. Coba tulis di kolom komen teman-teman kalau kalian punya cerita tentang motor ini, sharing di kolom komen ya. Oke, paling segitu dulu video impresi saya 1 bulan bersama si Cepot KYJ CBR 250R KYJ ini. Semoga bisa jadi informasi yang cukup membantu buat teman-teman semua yang punya rencana meminang motor satu ini gitu. Dan kita jadikan kolom komentar ini sarana buat belajar ya, buat teman-teman yang punya pengalaman, cerita-cerita di kolom komen bisa jadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton video ini dan baca komentar kalian. Oke guys, gitu dulu videonya, sampai ketemu di video berikutnya. Stay safety riding, jangan lupa jaga kesehatan selalu, tertib lalu lintas selalu, gunakan helm, gunakan jaket yang proper, dan tetap berkendara dengan hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.